Ini rasanya simple nih. Kalau Philip enak, simple. Saya pakai Philip juga. Transaksi di sini saya. Ya. Roti kayak ini. Ya, ini caranya. Misalkan ini mau seperti itu, tidak muncul. Itu berat seperti itu. Kemudian stopnya, saya tanyakan ya. RS gitu ya. Berarti gak apa-apa Ustadz kalau chartnya di Stockbit? Gimana? Kalau bikin chartnya di Stockbit? Bikin chartnya di Stockbit bisa. Kalau saya transaksinya di HP enak, kalau anak di poin dia, saya buka HP, chartnya Stockbit saya buka. Wah, waktunya bagus nih, masuk terus aja. Antum mau gitu boleh, buka yang ini untuk transaksinya, yang ini, kemudian antum buat 2 halaman gini misalkan, ini yang Stockbit. Tidak masalah, tinggal daftar pakai jago syariah kalau saya pakai. Gamnya udah wajah gini-gini, jadi sehari KTP, verifikasi wajah, lagi yang disini tanda tangan, upload untuk tanda tangan dulu, untuk foto kayak gitu itu sama ya, mendaftar pilih. Jadi nah ini nih volume jual volume beli itu ini kalau di Stockbit melihatnya tebel ini mulai banyak garis ini. Ini volume jualnya, ini volume beli. Volume belinya ini banyak nih. Ini volume jualnya. Kita mau sampai dulu. Nanti ada lagi bawahnya yang apa broker. Nah, nih all investor kita cari yang foreign. Foreignnya sedikit, ya banyak yang jualan. Domestiknya juga sedikit jualan. Biasanya kali ini domestiknya tinggi, nggak kuat-kuatan. Tapi rata-rata kalau foreignnya dia lebih dari tengah ini, lebih ke atas, dia banyak birunya, banyak hijaunya. Itu peran broker di sini. Dia modalnya besar. Maka kata ini juga terlihat. Tuh lagi banyak yang beli nih. Domestiknya makin bagus nih. Foreignnya lesu, tapi domestik tinggi. Nah inilah. Tapi kalau semua sama-sama turun, mending jangan dibeli, dilihat dulu. Karena lagi banyak yang jualan. Kalau banyak jualan, harga semakin murah. Antum ente tambah jeblok. Dikuatkan dengan cat yang antum buat. Gitu caranya turun di situ. Banyak pertimbangannya banyak, tapi harus bisa ambil cepat. Nah, itu manajer investasi kayak gitu. Dipahami ya? Apa lagi? Gimana puasnya? Dipuri lagi seminggu lagi atau sebulan? terserah. 5% sampai akhir Juni. Ya. Itu aja 1 minggu bisa. Seminggu. Ya itu keberuntungan Ustaz. Bejo biasanya. Praktek lagi jeblok merah. Aduh. Lagi ya. Karena belum merasakan minus. Kemarin sebenarnya udah minus 3%. Terus stop loss? Enggak, anak tunggu aja. Terus pasrah? Ya udah pasrah. Tapi aku lihat catnya kok kayak kemungkinan naik lagi. Ini secara mungkin itu gambling nanti jatuh. Ente lihat ini gambling saja. Pakai stop loss lebih aman. Ya. Makanya kalau antum belum berani modal real ya catat telaten aja. Tapi kalau berani modal segitu ya pasang. Tapi harus benar-benar belajar. Oh, saya dapat untung itu, saya melihat analisanya gini, saya acuannya kayak gini, bisa plus nih. Coba saya ulangi lagi di emiten yang berbeda. Oh, karakternya sama nih. Saya beli di sini. Oh, kok tembus lagi, berarti metode yang saya gunakan ini pas untuk saya. Itu cara niteninya gitu. Saya pun lagi niteni.
usaha kayak gini pasti yang kayak gini. Anda pakai cara anu FACD itu loh kalau temuannya apa persimpangan gitu. Itu dasar memang, betul dasar. Ditambah yang lain kalau perlu, kalau aku masih kurang yakin. Tapi memang dasarnya pakai MACD ini dasar banget. Paling dasar pakai ini memang. Volume mainnya kan? Iya. Perpotongan garis ini kan? Iya. Iya. Garis ini. Garis ini kan? Perlu kan? Volume pertama itu dasar. Makanya MACD sama volume tetap dipakai kalau sama saya, karena itu dasar. Moving average itu sebenarnya juga dasar. Iya, antum main berapa hari aja. Emang harus 3 Zat? Enggak juga. Antum mau 1 juga boleh. Kenapa saya pakai 2 minimal ini sama yang ini? Karena untuk mengetahui perpotongan tadi itu momentum ketika dia cross. Fungsinya di situ aja untuk lebih yakin saya beli gitu. Sama kayak stokastik tadi, kan cuma 1 chart. Itu sama, kalau dia udah mentok di bawah, kemudian nugi ke atas lagi, di tengah-tengah ini tuh sudah terjadi ini oversold atau overbook. Oversold kalau di bawah. Dia kata lagi kan nekok lagi tuh. Itu overbook sudah. Cara bacanya sama. Sama sebenarnya. Cuma kalau antum cuma pakai RSI kurang mantap. Antum tambahkan dengan volume. Yang volumenya ini. Kalau volume mantap antum dirasa kurang mantap lagi, pakai MACD. Pakai 3-3. Ya nggak apa-apa, bagus, nggak masalah. Nanti tinggal dilaraskan aja. Karena kenapa saya lihat ini untuk mengatakan kekuatan jual belinya. Tipis berarti sudah mulai bau-bau mau naik tuh, mau hijau. Hijaunya tebel masih bisa istiqomah. Ini hijau lagi, masih berantem di sini. Permainan broker nih. Kenapa saya agak yakin? Kan di sini sudah mulai nih. Ini ke atas, ini belum tembus, masih aman di area ini. Ini volumenya masih mau mulai tipis nih merahnya. Ya kan? Ini tembus dar. Cara baca di situ. Ditambah ini. Kalau saya pakai MA. Ini saya itu pertama kedua. Nanti antum pakai Heikin sih bisa. Nih, Heikin. Nah, kalau metode Heikin itu beda lagi, cat ya. Cuman cara bacanya beda. Ini kan normal. Antum kalau lihat ini merah hijau kan bingung ya biasanya ya. Bingung kan gimana. Simpelnya pakai Heikin itu bisa. Saya pernah nyoba pakai ini juga. Hijau pertama di Heikin posisi uptrend, posisi beli. Dan itu toh sudah uptrend, merah pertama, ya kan, posisi jual. Ditambah volume untuk menguatkan, selesai. Heikin begitu. Oh iya tahu. Iya. BBPS masih hijau nih. Dia masih hijau, kenapa dia hijau? Karena lihat moving average-nya masih oke. Dia masih potensi uptrend dia. Paling nggak sampai garis ini lah resisten yang kuat. Dia masih bisa sampai sini nanti hijaunya. Amin. Tinggal berapa persen antum ambil target? 6. Kalau antum maruk tuh 12% tadi, 16% lah. Berapa? 15. Coba kalau nggak diingatkan dia batas tuh. Iya, 17. Udah 17 tahun, bisa aja ya? Enggak, tapi kan ada TP 15 Zat. Tapi jangan nyesel tuh. Karena tuh target tadi itu, targetnya berapa? Gak dilihat lagi sudah. Ini nggak nyesel lagi nanti. Oke. Kalau lihat lagi, nyesel, besok antum dapat lagi, nggak akan jual. Belalang turun, nangis. Itulah. Ini kalau pakai akun Heikin, nanti kita bahas lebih detail lagi. Ini kadang 2 ini sudah saya pakai. Heikin itu untuk melihat ini aja. Tadi kan bacanya kan susah ya.
karena belang-belang gini kan, pusing lah. Heigen tuh kayak mujmalannya gitu. Iya, ini Jepang, orang Jepang yang menemukan rumus, ini rumus semua ini. Ini apa namanya kalau matematika itu algoritma. Kan trennya turun. Iya. Merah di kolektif kan dia merah semua. Dia naik, nah, hijau semua. Terus gitu. Tuh, ini hijau terus. Cek. Kalau di sini ada merah dikit kan? Iya, pusing. Kita kan pusing bacanya. Kalau Heki dia enggak, anggap hijau semua, karena masih uptrend. Kenapa dia merah? Karena downtrend. Kenapa merah ini ada hijaunya terus? Karena uptrend. Gitu-gitu aja terus mainnya. Cara belinya gimana? Umumnya di titik pertama hijau pertama ditambah volume yang bagus, beli. Paling gampang gitu bacanya, wes. Atau tinggal main harian atau gimana? Harian aja tuh sudah dapat 3% 4%, ambil TP. Sekarang gini, antum tadi beli apa tadi? Yang baru dijual? PPRE ya? Antum bisa beli lagi kalau mau. Kita kan mau ganti ke yang lain. Wes, kan penawaran aja. Misalkan antum udah jual nih, terus karena antum ngejar profit ya, antum jual. Kemudian antum masih lihat potensi yang bagus, antum beli lagi di harga terbaru. Itu bisa. Karena itu sudah untung di sebelumnya, tapi jangan melebihi. Nanti melebihi ya batas juga ujung-ujungnya ya. Atau kalau tadi bisa pakai trailing stop, atau ambil berapa persen di bawahnya, itu bisa. Kalau awal-awal kan untung langsung TP aja. Nanti kalau antum sudah terbiasa TP, ada potensi naik lagi, antum pakai trailing stop. Nanti trailing stop ambil berapa persen, jadi dia naik 70%, stop lossmu akan naik lagi. Terus kayak gitu, bisa berjalan sampai dia turun nyentuh di persen yang antum pakai trailing stop. Langsung ke cut, antum masih untung sekian persen. Jadi tinggal latihan alhamdulillah pun beres. Tetap langsung otomatis kejual. Antum nggak perlu jual, kita jual manual. Nah kalau trailing stop, antum kejual otomatis. Antum tinggal, udah kejual ya, masih lumayan, sekitar 10%, misalkan ya. Itu mainnya. Itu namanya save, smart save namanya. Di Pime ada smart save. Nah ini nih. Smart set ada nanti dicari. Pakai smart set enak. Jadi dia langsung mainnya di apa namanya trailing stop. Smart set nanti ada di sini. Cari. Dan sistem file processing. Oh ini untuk lihat aja. Ya ini kalau lihat luar negeri broker. Dan brokernya di sini. Broker saham ini. Ini kalau pakai iPhone, kalau biasa ya kayak gini, ini tempur di sini. Kita aja tersian. Dia bisa tembus ini, tembus 690, terbang ke angkasa dia. Besar. Rata-rata gitu. Anda perhatikan aja. Rata-rata kalau dia sudah tembus resisten, itu pasti akan terbang sampai sekian persen. Set itu kasusnya kayak gitu. Pas katanya itu pakai apa support resisten di berapa? Enggak pakai. Modal nekat sih. Ya berjalan ya. Itu tak cek. Ya kayak gini, dia langsung terbang karena melewati resisten yang dia buat. Kebalikannya, kalau dia menembus support yang dibuat, ambles nih, ini support nih misalkan. Bisa terbang dia ya, anggapnya terbang nih. Dia turun, ini sudah tak buat di supportnya di sini. Bablas, ambles. Ini juga sama. Bablas, ambles lagi.
Ini kalau ini nggak ada kuat, mungkin di sini dia sudah mulai naik lagi. Nah kita lihat di sini, kalau ini dia sampai tembus ini, bablas pasti. Bablas di supportnya. Kalau dia bisa bertahan di tengah-tengah sini, kemudian atau dia tembus di resisten ini, dia akan terbang. Itu adalah perilaku manusia. Kita membaca perilaku manusia atau membaca supply and demand secara real. Inilah terjadi di pasar. Jadi ini jadi bisa jadi passive income ketika antum atau pergerakan antum terbatas. Misalkan saya di sini, saya bisa nggak jualan di pasar secara real atau retail? Sulit. Saya sebagai waktu belum nanti di sini ini belum ini. Saya nggak sempet. Maka untuk tambahan income tadi itu, maka saya belajar melalui pasar, melalui investasi secara umum. Saya nyicil emas masih, kalau sudah cukup jadikan emas lagi, nabung lagi, itu cukup belikan emas lagi secara fisik emas terus. Kayak gitu. Selain itu, sebelumnya setahun lalu Anda pakai reksadana. Memang lama, karena itu uang dingin maka saya tidak masalah pasang reksadana di situ. Sudah profit sekitar berapa ratus kemarin itu ribu, saya ambil. Saya pasang di saham ini. Belajar lagi. Ini targetnya nanti, kalau target saya pribadi, semester depan Anda mulai main di harga 1000 ke atas. Itu nanti. Ya, setelah 1000 ke atas nanti berjalan berapa kita lihat evaluasi lagi. Itu target masing-masing aja. Kalau antum belajar ini serius, semester 5, 6, 7, 8 keluar, antum sudah ahli di sini, di luar pakai HP, tambah cepat antum jual belinya. Antum kerja atau ngajar atau apapun yang antum lakukan di rumah atau nikah ibu rumah tangga, tapi antum masih bisa beli skincare sendiri tuh. Bingung suamimu, duit dari mana? Kita main trading saham. Penipuan itu enggak, saya lah orang manajemen. Adalah suami orang Usuluddin misalkan, udah mas sampai bungoy dan sukses. Itu bisa dipastikan. Antum punya target itu. Kapan antum pakai uang real? Kapan antum pakai di kisaran 500 ke bawah? Kapan 500 ke atas? Kapan 1000? Itu harus punya target. Kalau enggak antum akan stuck di situ. Ketika antum keluar, lihat teman-teman antum sudah banyak yang bisa main saham, antum waduh kenapa lagi dulu ya? Itu kalimat terakhir. Saya pun kayak gitu ketika saya baru lulus ketika dosen. Mahasiswa saya nggak kenal ini, nggak diajarin. Saya anggap itu penipuan semua itu. Nyesel juga kenapa lagi itu. Tapi ya sudah, daripada diam masuk kaput belajar itu ya kita diseriusi ini muter terus.